Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar yang ada di Alkitab. Ya. Di luar Alkitab itu bohong semua, karena Alkitab adalah standar ya bagi orang Kristen. Itu adalah dasar. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ya. Allah itu harus satu, ya. Sebab itu dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 8. Yesus adalah Alfa Omega. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya kan? Nggak pernah tuh ada Allah Tritunggal bersabda dalam Alkitab, aku adalah Alfa dan Omega. Nggak ada tuh, yang ada hanya Yesus. Ya. Nah, Dia adalah Allah yang awal, ya. Kan Alfa dan Omega ini kan abjad Yunani. Abjad yang awal, yang pertama, dan abjad yang terakhir. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah awal, dan yang akhir. Yang awal adalah sebelum segalanya ada, Dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, karena Dia yang menciptakan, ya. Dan yang akhir, ya, setelah semuanya berakhir, Dia tetap ada, ya, di sorga dan disembah. Itu Allah kita, Yesus Kristus. Jadi yang menyembah Allah yang benar, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20, pasti selamat. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana ya selamat, ya, pada saat firman yang adalah Allah itu, ya, belum menjadi manusia? Kan Allah menjadi manusia kan pada saat di Perjanjian Baru. Betul? Di Perjanjian Lama, Allah belum dibentuk menjadi manusia. Dia masih roh. Ya. Di zaman nabi-nabi, Dia disebut, ya, dengan Yahweh. Ya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, itu diterjemahkan dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan, itu huruf besar semua, begitu, huruf besar semua, ya. Itu kebijakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Tentu dengan mengacu kepada disiplin ilmunya, ya. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal, begitu, ya. Nah, di Perjanjian Lama, ya, Dia masih memakai nama Yahweh. Jadi yang menyembah Yahweh pasti selamat. Contohnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua nabi-nabi dalam Perjanjian Lama selamat, seperti yang kita baca tadi dalam Lukas 13 ayat 28. Ya. Saya bacakan sekali lagi, ya. Lukas
13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi-nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi yang menyembah Yahweh pasti selamat. Ya. Kita lihat lagi dalam Yesaya 43 ayat 10, siapa Yahweh itu ya? Yesaya 43 ayat 10. Kita akan lihat. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, ya, tetap Allah ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, sebab itu dia dikatakan anak tunggal Bapa. Kenapa? Hanya sekali dia dibentuk, sebelumnya tidak ada. Ya, Allah dibentuk. Sesudah dibentuk tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi Allah dibentuk lagi 2 kali. Nah, makanya pada saat kedatangannya nanti ya, dia tidak lagi dibentuk menjadi manusia. Dan tidak lagi memakai nama Yesus, melainkan memakai nama anak domba. Amin. Lalu kita lihat Yahweh ini ya, yang diterjemahkan dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua ya. Kita lihat ayat yang ke-11 dari Yesaya 43. Akulah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua ya. Yang terjemahan dari Yahweh. Dan tidak ada juru selamat. Nah, mulai kan? Selain daripadaku. Ternyata Yahweh itu yang diterjemahkan Tuhan, huruf besar semua itu adalah juru selamat. Dalam perjanjian baru, juru selamat. Lalu kita lihat dalam perjanjian baru ya. Di perjanjian lama ya. Ternyata Yahweh itu yang diterjemahkan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua itu adalah juru selamat. Kita lihat dalam Kisah 13 ayat 23 ya. Kalau tadi kan dalam perjanjian lama. Kisah 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah ya, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, kita lihat urutannya ya. Yahweh itu yang disembah oleh para nabi-nabi itu ya. Ternyata dia adalah juru selamat di perjanjian lama. Di perjanjian baru dipertegas bahwa juru selamat itu adalah Yesus. Mengerti? Jadi Yahweh ya, dalam Yesaya 43 ayat 10 itu dibentuk hanya sekali ya. Lewat apa? Itu kan firman ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah ya. Yang Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Dengan kata lain, Allah dibentuk menjadi manusia. Bukan menjadi daging. Kalau dibentuk jadi daging goreng. Ampela. Daging apa? Bukan ampela. Daging sate, daging kambing. Itu kan biasa itu. Penafsir dari Tritunggal.
Buat apa gunanya Allah dibentuk jadi daging? Allah dibentuk menjadi manusia lewat kelahiran apa? Maria bernama Yesus. Lukas 1 ayat 31. Ya kan? Nah, ternyata Yahweh yang diterjemahkan Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, ya, itu menjadi manusia bernama Yesus. Dia menjadi korban tebusan bagi manusia berdosa. Setelah manusia itu mati, bangkit dan naik ke sorga, dialah juru selamat itu. Ya, saya bacakan dari Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 2 ayat Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya, saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah jelas di sini ya. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Nah, Juru Selamat itu harus Allah. Gak bisa Juru Selamat itu manusia. Apalagi daging. Ya kan? Jadi Juru Selamat itu harus Allah. Harus Tuhan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 10. Kita baca lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Allah adalah Juru Selamat. Tadi firman itu, ternyata Yahweh itu, di perjanjian lama itu juru selamat. Di perjanjian baru dipertegas lagi bahwa Allah itu juru selamat. Yahweh dibentuk. Jadi Yahweh sudah tidak ada lagi pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Yahweh sudah tidak, karena sudah dibentuk bernama Yesus. Gitu. Makanya dalam perjanjian baru tidak ada satu pun ya nama Yahweh. Ya, dalam tulisan teks asli tidak ada itu nama Yahweh. Ya, karena sudah dibentuk. Amin. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kurang apa lagi ayatnya? Dalam perjanjian baru dipertegas namanya Yesus Kristus. Tapi ingat, bukan pada saat dia jadi manusia, pada saat dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia itulah Juru Selamat. Karena Juru Selamat itu harus Tuhan. Juru Selamat itu harus Allah. Tidak bisa Juru Selamat itu manusia. Ya. Jadi kita sudah melihat ya, bahwa standar keselamatan itu adalah percaya
kepada Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, ya terutama dalam kitab nabi-nabi itu belum memakai nama Yesus Kristus karena Allah belum dibentuk jadi manusia. Pada saat Yahweh yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu ya dibentuk menjadi manusia, maka Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Tetapi Allahnya tetap itu, maksudnya Allahnya tetap itu. Hanya namanya saja yang sudah tidak ada lagi. Begitu nama sebutannya sudah tidak lagi disebut Yahweh, melainkan bernama Yesus gitu. Nah, manusia Yesus itu bukan penebus. Karena penebus itu harus Tuhan, penebus itu harus Allah. Begitu. Ya. Pada saat Allah ya dibentuk jadi manusia, nah manusia itu adalah tebusan. Ya. Nah, pada saat manusia itu mati ya, lalu bangkit dan naik ke surga, nah itulah disebut penebus karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang bernama Yesus Kristus. Sebab itu Yesus katakan, ya, semua ya, nabi-nabi, ya, juga Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu selamat karena mereka menyembah Allah yang benar, bukan Tritunggal. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Itu sesat itu sesat itu. Tidak pernah ada satupun ayat yang menyatakan itu. Saya suka mengutip ya, satu Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Untuk kita semua ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yang lain itu bukan Allah, Tritunggal itu bukan Allah. Ini loh ayatnya. Ya. Lalu saya juga ingin membacakan ya dari surat Yudas ya, Yudas 1 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 25. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalau Tritunggal masih nggak mudeng ya, pasti ada selubung yang menutupi itu. Ya, antara mencari ketenaran, karena motivasi menjadi seorang pendeta kan macam-macam. Ada yang kadang nggak ada kerjaan, ada yang kadang nggak bisa kuliah, ya, di tempat lain nggak lulus, wah kuliah ini aja deh. Ada yang cari nama, ada yang cari makan, ada macam-macam lah. Tuh, motivasi dari seorang untuk menjadi seorang pendeta, gitu kan. Oke, kita lanjutkan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, ya, ingat tuh, Allah yang esa bukan Allah yang Tritunggal ya. Allah yang esa, juru selamat kita, ya, Allah yang esa itu juru selamat oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus juru selamat ya, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kurang apa lagi?
Oke, saya tambah lagi satu lagi nih untuk lebih 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 uh, memotivasi lagi, ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nggak pernah disebut-sebut Allah Tritunggal. Ini Yesus loh yang mengatakan dia adalah Allah Alfa dan Omega. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah mau menyembah Tritunggal. Itu Allah buatan si Tertullianus, ya, yang disembah oleh para pengikutnya itu, yaitu pengikut pendeta-pendeta Tritunggal, ya. Bapak Ibu jangan mau, itu Allah ciptaannya, ciptaan si Tertullianus itu Allah yang tidak ada di Alkitab, ya. Itu sesat, ya. Ya, sembahlah Allah yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Saya sudah buktikan, ya. Dalam tayangan-tayangan sebelumnya juga saya sudah buktikan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dari kitab Kejadian, ya. Dan saya nanti akan terus menayangkan beberapa judul lagi, ya, dari kitab Kejadian, ya, bahwa Yesus itu adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, ya. Walaupun saat itu belum memakai nama Yesus, ya. Nama Yesus dipakai pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, ya. Manusia itu bernama Yesus, Allah itu pun bernama Yesus. Amin. Pada saat manusia itu mati, bangkit dan naik ke surga, dia adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita semua akan selamat. Shalom.